Om Santi 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 Om. Lezatnya kuliner tradisional khas Buleleng, serapah kenus. Wacana pemindahan ibu kota negara kembali mencuat. Presiden beri sinyal ada 3 wilayah daftar kandidat ibu kota negara yang baru. Depresi berat menjadi penyebab WNA asal Australia yang ingin mencoba bunuh diri di Bandara Ngurah Rai, Bali. Dusun adat Sembage, dusun yang masih mempertahankan tradisi di kaki Gunung Rinjani. Om Swastiastu. Halo selamat pagi pemirsa, Net Bali kembali hadir menyapa Anda. Pagi ini kami akan membawakan sajian berita terhangat dan inspiratif. Ragam kuliner khas Buleleng dengan cita rasanya yang khas menjadi makanan tradisional di Bali Utara tetap bertahan di tengah modernisasi. Salah satunya serapah kenus atau cumi-cumi dengan bumbu kuningnya. Serapah merupakan salah satu makanan yang muncul di kota Singaraja, Bali. Serapah biasanya berbahan dasar daging sapi atau babi, dengan siraman bumbu kuning yang kaya akan rempah dan bumbu ala Bali memiliki cita rasa yang sangat gurih bagi penikmatnya. Nah, kini serapah bisa dinikmati dengan bahan seafood. Ya, serapah kenus atau cumi-cumi ini dapat dijumpai di salah satu warung sederhana di bilangan Jalan Pulau Komodo, Banyuning, Singaraja. Olahan makanan yang terbilang unik dan inovatif ini bisa dijumpai di Buleleng, tepatnya di warung sederhana Penggak Kaubulu. Serapah dengan berbahan dasar kenus ini memiliki rasa yang kenyal dan gurih lantaran bumbu kuningnya yang mirip dengan bumbu belayak. Bumbu serapah berbahan dasar dari bumbu genep atau dikenal dengan basa genep. Dihaluskan dan direbus dengan campuran tepung beras. Serapah kenus ini dapat disantap dengan sayuran serta ketupat. Bahannya enak, bumbunya pas, pedesnya pas. Kalau serapah yang lain, bumbunya itu ya kurang meresap lah. Kalau yang ini bumbunya meresap, ada rasa manis-manisnya. Ini kan terbuat dari kenus, ada juga isi tipat, isi sayur toge, paye sama Jepang. Sementara itu, menurut pengelola warung Penggak Kaubulu, Gusti Putu Dewi Kurniati mengaku mampu menghabiskan 3 hingga 5 kg cumi-cumi setiap harinya. Kebanyakan pelanggan yang datang merupakan warga kota Singaraja yang merantau di kota Denpasar. Kalau peminatnya lumayan, karena tergolong, kalau serapah kenus itu kan tergolong memang baru dan sedikit yang jual gitu. Kebetulan sih kalau di hari-hari biasa itu paling nggak sih 2-3 kilo habisnya. Tapi kalau umpamanya hari libur itu bisa sampai 4-5 kilo. Untuk menikmati satu porsi serapah kenus ini cukup rogoh kocek sebesar Rp10.000. Selain serapah kenus, di tempat ini juga bisa menikmati sejumlah rujak Bali seperti mangga,
jeruk Bali, serta jambu dengan bumbu sero uyah. Nah, berbagai kuliner khas ini bisa menjadi referensi wisata kuliner Anda saat berkunjung ke Kota Singaraja. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Selain pantai dan gunungnya, Lombok juga memiliki destinasi wisata yang lain dan tak kalah indah. Air terjun Benang Kelambu namanya. Keeksotisan panorama yang tersaji berhasil membuat wisatawan jatuh hati. Terletak di kaki Gunung Rinjani, Dusun Pemotoh, Kabupaten Lombok Tengah, air terjun Benang Kelambu tampil memikat. Dinamakan Benang Kelambu lantaran aliran air setinggi 30 meter ini terlihat tipis dan lembut layaknya tirai. Air terjun Benang Kelambu terletak 30 km dari kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Perjalanan berlanjut dengan jalan setapak melintasi kawasan wisata Taman Gunung Rinjani. Tak perlu khawatir, jalur perlintasan menuju lokasi aman. Mata pun dimanjakan dengan hijaunya alam. Dan lelah pun terbayar seketika saat memandang suasana asri di kawasan air terjun Benang Kelambu. Air terjun ini adalah salah satu destinasi wisata andalan Lombok. Tak heran, wisatawan tak pernah sepi berkunjung. Apalagi di musim liburan seperti sekarang. Dalam menuju lokasi seru sih, tapi karena memang udah dikelola sama swadaya warga setempat, jadi lebih gampang, udah ada treknya gitu. Beda sama mungkin di lokasi yang memang belum dikelola dengan warganya gitu. Terpikat dengan pesona alamnya, pelancong tak ingin melewatkan untuk mengabadikan momen di sini. Paling seru datang ke sini bersama keluarga atau teman-teman. Menurut kepercayaan lokal, berendam dan bermain air di sini bisa menyembuhkan berbagai penyakit dan membuat awet muda. Karena aliran air berasal dari Danau Segara Anak. Memasuki kawasan wisata ini, tiketnya seharga Rp5.000. Jangan lupa siapkan pakaian ganti dan perhatikan keamanan. Yang tak kalah penting, jaga kelestarian lingkungan dengan tak membuang sampah sembarangan. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Bali punya banyak objek wisata air terjun. Salah satu yang layak dikunjungi adalah air terjun Ceburan. Letaknya yang jauh dari keramaian membuat air terjun ini diminati turis yang suka meditasi. Kontur wilayah yang terjal dari titik puncak di kawasan Bedugul menuju pesisir membuat Kabupaten Buleleng, Bali memiliki banyak air terjun. Salah satu yang cukup diminati wisatawan adalah air terjun Ceburan di Desa Bengkel, Kecamatan Banjar. Air terjun setinggi 30 meter ini dibuka sejak 2 tahun silam. Untuk sampai ke Ceburan, pengunjung harus berjalan kaki sekitar 30 menit karena letaknya jauh dari jalan raya. Tempat yang tenang membuat air terjun Ceburan digandrungi wisatawan yang suka menyepi atau bermeditasi. Salah satunya adalah George Conteras, turis asal Spanyol yang senang bermeditasi. Conteras telah berada di Ceburan selama 4 bulan dan akan kembali ke negaranya 2 bulan lagi. Di sini for being contact with natural, for meditasi, yoga, and just because this place special with waterfall, with all the medicinal plants, di sini is just place for meditasi. Di sekitar air terjun Ceburan dibangun beberapa balai bengong sebagai tempat wisatawan bermeditasi dan menginap. Fasilitasnya sangat sederhana, hanya tersedia tikar dan bantal. Kesederhanaan adalah salah satu inti wisata spiritual. Kayak di tempat ini kita punya potensialnya ke arah spiritual ya. Atau mungkin ada sekelompok orang yang pensiunan, retirement ini. Ini butuh tempat yang benar-benar keluar dari aktivitas keseharian kita, menyepi gitu. Kemudian dikombinasi dengan agriculture, dengan pertanian. Para pencari keheningan di Ceburan juga dimanjakan dengan hijaunya persawahan yang berada di sekeliling air terjun. Mendengar gemericik air terjun sembari memandang hijaunya sawah adalah nuansa harmonis bagi para penyuka wisata spiritual di air terjun Ceburan. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Wacana pemindahan ibu kota negara kembali mencuat. Tunggu informasinya saat lagi, tetap di NET Bali.
Jembatan Raya Permukaan Merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti, bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi, hanya di NET. Selamat pagi. In here, aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa ke sini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di NET. Selamat siang, Net 12 kembali hadir dengan ragam informasi hangat dan menarik. Menyajikan variasi buletin yang berkualitas, berbalut inspirasi dan informasi. Betul sekali, dan kali ini adalah kayu-kayu bekas yang dimanfaatkan menjadi ragam furniture unik dan lucu. Di Cina ada restoran dengan dekorasi ruang makan yang bisa berganti-ganti. Ya, asik banget. Teknologi efek sinar ultraviolet menghadirkan sensasi yang berbeda di restoran ini. Selamat beraktivitas. Untuk menemani aktivitas siang Anda, Net 12. Setiap hari jam 12 siang, hanya di NET. Mengejar mimpi bersama di dalam suka dan duka. Mengejar mimpi bersama dalam harmoni dan cinta. Langit tanpa batas, terbang bebas lepas. Mas Dewo, happy banget Mas. Kalau gue happy kenapa? Masalah buat lo? Nggak masalah sih Mas. Ya udah. Oke Jack, dengan Mbak Luna. Kok lama banget sih Mbak? Tadi saya sempat istirahat dulu sebentar, pinggang saya rada encok. Encok? Emangnya hari ini Mbak berapa orderan? 073, nomor antrian 0. Nomor antrian 073? Saya. Dimanapun kamu bisa nonton Oke Jack dan program-program net favoritmu di Zulu.id. Download aplikasinya sekarang. Wacana pemindahan ibu kota negara kembali mencuat. Presiden Jokowi beri sinyal ada 3 wilayah yang masuk dalam daftar kandidat ibu kota negara yang baru. Pro dan kontra pun mengiringi wacana ini, apalagi biaya yang harus dikeluarkan untuk pemindahan ibu kota ditaksir mencapai 100 triliun rupiah. Presiden Joko Widodo resmi menunjuk Badan Perencana Pembangunan Bappenas untuk mengkaji secara komprehensif kebutuhan yang diperlukan dalam proses pemindahan ibu kota. Kepala Bappenas, Bambang Brojonegoro, sempat menargetkan kajian pemindahan ibu kota negara akan selesai tahun ini.
Presiden sangat serius dan sudah mulai menugaskan beberapa menteri untuk melakukan persiapan. Ya, kalau dari kami intinya melakukan kajian termasuk bagaimana strateginya agar nanti kalau diputuskan akan pindah ibu kota itu tidak akan memberatkan APBN. Dalam kunjungannya ke Balikpapan, Kalimantan Timur pekan lalu, Presiden Jokowi sudah memberi sinyal ada 3 provinsi yang dilirik menjadi ibu kota yang baru. Belum, jadi masih dalam kajian ini, kajian yang perlu detail ya kan, perlu detail sehingga masalah yang berkaitan dengan kebencanaan, yang berkaitan dengan infrastruktur, yang berkaitan dengan sosial politik yang ada, semuanya dihitung semuanya kan, harus dikalkulasi, harus dihitung. Sejatinya, pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke wilayah lain dilakukan demi pemerataan pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Karena selama ini, pembangunan lebih terfokus di Pulau Jawa. Kalimantan Tengah adalah provinsi yang santer disebut masuk dalam daftar kandidat ibu kota negara yang baru. Dipilihnya kota Palangkaraya karena letaknya berada tepat di tengah negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, Palangkaraya juga tidak berada pada zona patahan lempeng bumi dan tidak mempunyai gunung berapi, sehingga kota ini minim ancaman bencana gempa bumi. Nah, wilayah yang kita tawarkan, yang kita sediakan itu di posisi segitiga emas bahasa kami, segitiga emas, wilayah Palangkaraya, wilayah Gunung Mas, dan wilayah Katingan. Wacana pemilihan Palangkaraya sebagai ibu kota negara sebenarnya sudah mengemuka sejak zaman pemerintahan Presiden Soekarno. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Wijanarka, Presiden Soekarno ternyata terlibat langsung dalam konsep rancang bangun kota yang diresmikan 17 Juli 1957 ini. Ternyata di dalam rancangan kota awal mula Palangkaraya itu juga ada seperti konsep Mall Washington DC, ada polivium, ada sumbu, ya itu semua meyakinkan saya bahwa memang rancangan itu telah disiapkan sebagai ibu kota pemerintahan. Selain berbagai keunggulan yang dimiliki, Palangkaraya juga dinilai memiliki sejumlah kekurangan. Di antaranya ancaman banjir dan kebakaran lahan dan hutan yang tak jarang menimbulkan bencana kabut asap. Sementara itu, praktisi dan pengamat tata kota Nirwono Yoga mengkhawatirkan sikap pemerintah tergesa-gesa terkait rencana pemindahan ibu kota ini. Dari studi awal yang telah dilakukan, diperkirakan pemerintah butuh dana sebesar 100 triliun rupiah untuk memindahkan ibu kota ke tempat yang baru. Dengan kondisi keuangan seperti sekarang, lebih realistis mana dengan dana yang sama, dengan waktu yang sama, 10 tahunan tadi, kita gunakan hanya untuk membangun satu lokasi ibu kota baru, atau dengan dana yang sama, kita bagikan atau distribusikan dana yang tadi itu secara merata ke kota-kota di Indonesia, terutama kota-kota di luar Pulau Jawa. Berkaca dari negara lain, beberapa negara juga memisahkan antara ibu kota negara dan pusat bisnisnya. Kini masyarakat masih harus menunggu. Apakah rencana pemindahan ibu kota benar-benar akan terwujud atau kembali jadi wacana? Tim Liputan melaporkan untuk NET. Ya, kajian masih terus dilakukan Bappenas untuk menentukan wilayah yang layak menjadi ibu kota negara yang baru. Lalu apa saja sebenarnya syarat sebuah wilayah bisa menjadi ibu kota? Berikut laporan reporter Dias Bella dan juru kamera Alfa Reza. Kini di masa kepemimpinan Presiden Jokowi, wacana untuk menggantikan ibu kota kembali bergulir. Bappenas telah secara resmi ditunjuk sebagai tim untuk mengkaji kesiapan dan keperluan ibu kota yang baru nanti. Setidaknya ada 3 kriteria yang harus dipenuhi sebuah wilayah sebagai pertimbangan untuk menjadi ibu kota negara. Faktor pertama adalah topografi. Wilayah nantinya harus terbebas dari ancaman bencana alam, seperti adanya ancaman dari gunung berapi, banjir, hingga kebakaran hutan dan asapnya. Kedua adalah infrastruktur. Apakah infrastruktur di calon ibu kota yang baru sudah memadai? Ataukah pemerintah harus membangun dari nol?
Ini berkaitan dengan faktor ketiga yaitu pendanaan. Dari manakah dana yang digunakan? Apakah APBN mencukupi? Bagaimanakah cara pemerintah untuk merangkul pihak swasta untuk bekerja sama? Estimasi biaya pembangunan ibu kota yang baru diperkirakan mencapai 100 triliun rupiah dengan jangka pembangunan 10 hingga 20 tahun. Dengan anggaran yang sama, biaya bisa digunakan untuk membangun daerah-daerah lain di Indonesia. Lagi-lagi kajian komprehensif diperlukan agar rencana ini tidak berhenti di tengah jalan. Dias Bella, Alfariza melaporkan untuk NET. Depresi berat menjadi penyebab WNA asal Australia yang ingin mencoba bunuh diri di Bandara Ngurah Rai Bali. Tunggu sesaat lagi tetap di NET Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime. Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top chart music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Melepas penat dengan aksi para komedian favoritmu. Lu sekolah di mana sih? Mau apa? Orang lain tuh pakai centong, apa kayak lu cenok semen gimana sih? Liatin terus, titiknya lihat. Anda udah mulai puyeng? Oke, bangun. Ngapain sih? Hipnotis. Diem aja lu, Ron. Nih bukain dong, gua panas. Selamat menonton dan semoga bisa menahan tawa. Komedi Night Live hanya di NET. Hai guys, welcome to Breakout, acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di NET. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Go. Kenapa sih nggak punya pacar tuh kenapa? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong. Buset, kayak kacakan banyak yang berhubung. Mereka terlalu lucu untuk dilewatkan. Masa? Obrolannya terlalu seru untuk diabaikan. Nang kebetulan juga usaha. Nggak ditanya. Nggak ditanya. Ya nggak apa-apa. Yang terheboh ada di sini. Semua yang terbaik hanya untuk Anda. Betul. Nanya dulu. Siapa yang nanya? Best of ini talk show. Saya yakin Anda juga PHP nih pada supir-supir angkot terutama. Gimana? Bang, nanti turun depan ya. Begitu berhenti, set, Anda turunnya samping. Waktu Indonesia bercanda hanya di NET. Temukan inspirasi dalam berbagi ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Desain, Sabtu jam 9:30 pagi hanya di NET. Mengejar mimpi bersama di dalam suka dan duka. Mengejar mimpi bersama dalam harmoni dan cinta. Langit tanpa batas. Esmadewo. Happy banget, Mas. Kalau gue happy kenapa? Masalah buat lo? Nggak masalah sih, Mas. Ya udah.
Kembali di Net Bali, depresi berat menjadi penyebab WNA asal Australia yang ingin mencoba bunuh diri di Bandara Ngurah Rai Bali. Sehari sebelumnya WNA ini juga sempat membuat ulah saat penerbangan dari Bali menuju Kuala Lumpur, sehingga pilot memutuskan untuk kembali ke Bandara Ngurah Rai. Butler Gregory Lee, warga negara Australia yang mencoba bunuh diri pada Selasa sore kemarin, alami depresi. Dari hasil pemeriksaan dan pendampingan dari konsulat Australia, WNA tersebut pada Senin malam sempat melakukan tindakan mengetuk pintu kokpit pesawat Air Asia tujuan Kuala Lumpur. Karena dianggap membahayakan, pilot akhirnya memutuskan untuk kembali ke Bandara Ngurah Rai dan melarang WNA tersebut untuk melanjutkan penerbangan. Rencananya WNA tersebut akan terbang kembali pada Selasa pagi. Namun karena masih dalam proses pemeriksaan pihak keamanan bandara, dia tidak bisa mengikuti penerbangan. Diduga akibat kejadian tersebut ditambah dengan depresi yang dia alami, dia nekat mencoba bunuh diri. Interview atau investigasi oleh Konsul Jenderal, memang si penumpang ini berbicara tidak dengan teratur, tidak sistematis, sehingga bisa dikatakan masih ngelantur, sehingga diduga memang mengalami depresi berat. Oleh karena itu sekitar pukul 20.40 yang bersangkutan kita bawa ke Rumah Sakit Sanglah, paling tidak untuk rehabilitasi atau pengembalian kondisi psikisnya dan juga pikirannya dulu. Sebelumnya pada Selasa sore, Butler Gregory Lee, warga negara Australia, mencoba melakukan upaya bunuh diri di Terminal Internasional Ngurah Rai Bali. Setelah hampir 1,5 jam melakukan upaya negosiasi, aksi tersebut berhasil digagalkan. Petugas berhasil menarik WNA tersebut saat dia mulai lengah. Pasca kejadian, WNA tersebut langsung dibawa ke Rumah Sakit Sanglah untuk pemulihan kejiwaannya. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Beralih ke informasi lain, sampel air yang diambil oleh Lab Forensik Polda Bali di rumah warga ternyata positif tercemar zat kimia jenis pestisida organik klorin. Polisi terus mengusut kasus dugaan pencemaran air pam Desa Tinga-Tinga Buleleng. Setelah sepekan kasus tercemarnya air pam Desa Tinga-Tinga, akhirnya aparat kepolisian telah menerima hasil uji Lab Forensik Polda Bali tahap kedua, setelah sebelumnya dinyatakan negatif dari sampel air kaptering. Hasilnya adalah uji sampel air yang diambil di sejumlah rumah warga dinyatakan positif mengandung zat kimia jenis pestisida organik klorin. Kapolsek Celukan Bawang AKP Ketut Wisnaya mengaku hasil lab forensik telah diterima secara lisan dari Lab Forensik Polda Bali pada Selasa petang. Hasilnya air yang berbau menyengat dan keruh yang ditemukan di keran rumah warga positif mengandung zat kimia yang membahayakan nyawa masyarakat. Jadi untuk tindak lanjut tentang penyelidikan yang kami lakukan, khususnya di Polsek Celukan Bawang, jadi sudah kami melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi yang ada di Desa Tinga-Tinga, ya, yaitu dari saksi pertama yang menemukan hal itu, dan yang kedua pemegang kunci atau teknisi yang memegang kunci bak tersebut, dan beberapa juga masyarakat kami masih gali informasinya. Untuk dugaan pencemaran air pam desa di Dusun Juntal ini, aparat kepolisian belum bisa memastikan apakah sengaja atau tidak dilakukan oleh oknum warga. Namun hingga saat ini aparat kepolisian terus memeriksa beberapa saksi termasuk pelapor serta pengurus air pam Desa Tinga-Tinga. Beruntung dalam peristiwa tercemarnya air pam desa di Dusun Juntal ini tidak memakan korban jiwa. Untuk saat ini air pam desa telah diperbolehkan dikonsumsi oleh warga lantaran telah dilakukan pengurasan terhadap bak kaptering keempat. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Dua orang perempuan pekerja di salah satu tempat hiburan malam di Kuta diamankan jajaran Res Narkoba Polresta Denpasar. Mereka mengaku sudah menggunakan narkoba selama 5 tahun. Setelah 5 tahun menggunakan narkoba jenis sabu, dua perempuan pekerja di salah satu tempat hiburan malam Senin 10 Juli lalu ditangkap jajaran Satres Narkoba Polresta Denpasar. EPL dan SHS, dua pelaku penyalahgunaan narkoba ini, ditangkap bersamaan di seputaran Jalan Dharmawangsa Kuta Selatan. Saat digeledah dari tersangka EPL, polisi menemukan 2 paket sabu seberat 0,23 gram. Saat diinterogasi petugas, kedua pelaku tersebut mengakui jika paket sabu tersebut adalah miliknya dan biasa digunakan secara bersama-sama. Selama ini, dia mendapatkan sabu dari seorang berinisial MD. Ya sebenarnya ini kan mau pulang ke kampung dia.
Tetapi karena dia dapat diajak oleh temannya, akhirnya dia ngambil barang, baru di TKP kita tangkap. Dia mau pulang ke Jawa, dia dari Bandung. Polisi kini masih terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkap jaringan peredaran narkoba di Bali. Kedua pelaku ini masih ditahan di Polresta Denpasar dan terancam hukuman minimal 4 tahun penjara. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Rabu siang kemarin tersangka kasus narkoba Excel Matthew Thomas tiba di rutan Polda Metro Jaya. Excel dijerat Undang-Undang Psikotropika Pasal 71 dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara. Rabu sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, tersangka kasus narkoba Excel Matthew Thomas tiba di kantor Bidang Kedokteran dan Kesehatan Bidokes Polda Metro Jaya. Tak lama kemudian Excel dan mobil yang ditumpanginya meninggalkan Bidokes menuju rutan Polda Metro Jaya. Ditemani keluarga dan pengacaranya, Excel masuk ke dalam rumah tahanan. Sebelumnya dari keterangan polisi, Excel mengaku memesan dan telah mengirim uang kepada bandar narkoba yang menjual Happy Five. Atas kasus ini, Excel dijerat Undang-Undang Psikotropika Pasal 71 dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Muhammad Farhan, mahasiswa Universitas Gunadarma yang menjadi korban bullying bersuara. Ia meminta stop bullying dan hukuman seadil-adilnya bagi para pelaku bullying. Farhan, mahasiswa Universitas Gunadarma yang menjadi korban bullying oleh teman-teman kampusnya, tetap tekun belajar guna menghadapi ujian semester. Ia bahkan mengaku siap menghadapi ujian yang akan berlangsung Kamis ini. Sering menjadi korban bullying, Farhan menyampaikan sejumlah permintaan. Pertama, harapan kamu? mohon teman-teman saya jangan gangguin saya. Ya. Terus? Kedua, bagi pihak kampus, harap beriin kenyamanan saya belajar sampai saya lulus. Yang ketiga, kalau untuk hukuman yang dijatuhkan pada teman-teman, terserah sesuai aturan yang berlaku. Sebelumnya keluarga pelaku telah mendatangi keluarga korban untuk meminta maaf. Keluarga korban juga membantah putranya merupakan mahasiswa berkebutuhan khusus. Saya pikir sanksi itu yang tahu kampus kan. Ya, keadilan bagi kita itu ya, nama kita udah tercemar, udah sampai kita trauma akibat perbuatannya itu ya. Tinggal mereka pikir sendiri. Jadi kuncinya nanti bagaimana keputusan psikolog kemarin kan para ahli itu kan hadir semua. Ya kalau memang perlu ada pendamping khusus ya kita ya tangan terbuka. Sebelumnya, sebuah video viral memperlihatkan aksi perundungan atau bullying sejumlah mahasiswa terhadap Farhan. Seorang mahasiswa menarik tas korban dan membuat dirinya kesulitan berjalan. Sejumlah mahasiswa lain pun turut menertawakan kejadian tersebut. Damar Pamungkas melaporkan untuk NET. Sesaat lagi kita akan ikuti berbagai berita olahraga, jadi tetap di NET Bali. Peringatan bahaya permukaan merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti, bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di NET. Selamat pagi.
In here, in here aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa kesini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di NET. Selamat siang, Net 12 kembali hadir dengan ragam informasi hangat dan menarik. Menyajikan variasi buletin yang berkualitas, berbalut inspirasi dan informasi. Betul sekali, dan kali ini adalah kayu-kayu bekas yang dimanfaatkan menjadi ragam furniture unik dan lucu. Di Cina ada restoran dengan dekorasi ruang makan yang bisa berganti-ganti. Iya, asik banget teknologi efek sinar ultraviolet menghadirkan sensasi yang berbeda di restoran ini. Selamat beraktivitas. Untuk menemani aktivitas siang Anda, Net 12. Setiap hari jam 12 siang, hanya di NET. Mereka terlalu lucu untuk dilewatkan. Masa? Obrolannya terlalu seru untuk diabaikan. Nang kebetulan juga usaha. Enggak ditanya. Enggak ditanya. Ya nggak apa-apa. Yang terheboh ada di sini. Semua yang terbaik hanya untuk Anda. Betul. Nanya dulu. Siapa yang nanya? Best of Ini Talk Show. Oke Jack, dengan Mbak Luna. Kok lama banget sih Mbak? Tadi saya sempat istirahat dulu sebentar, pinggang saya rada encok. Encok? Emangnya hari ini Mbak berapa orderan? 073, nomor antrian 0. Nomor antrian 073? Saya. Dimanapun kamu bisa nonton Oke Jack dan program-program net favoritmu di Zulu.id. Download aplikasinya sekarang. Nah, kali ini kita ke raksasa Spanyol Real Madrid yang sepertinya akan segera bercerai dengan salah satu super agent, Jorge Mendes. Mendes yang selalu menyuplai pemain ke El Real, sekarang justru hanya punya satu pemain di Santiago Bernabeu, yaitu Cristiano Ronaldo. Jorge Mendes dikenal sebagai salah satu agen sepak bola super yang melahirkan banyak pemain bintang. Tak heran tim sebesar Real Madrid selalu percaya untuk mendatangkan pemain yang bernaung di bawah Mendes. Hubungan Madrid dan Mendes pun memang sangat baik. Banyak kliennya yang didistribusikan ke Los Blancos. Puncaknya di musim 2011-2012 saat Mendes memiliki 6 klien yang berada di Real Madrid, yakni Ricardo Carvalho, Angel Di Maria, Pepe, Cristiano Ronaldo, Fabio Contrao, dan juru taktik saat itu Jose Mourinho. Tapi setelah menyuplai beberapa pemain dan juga pelatih, Mendes mulai kehilangan kedikdayaannya di Real Madrid. Mega bintang Cristiano Ronaldo kini jadi satu-satunya klien Mendes yang masih bertahan berseragam Los Blancos. Bahkan klien pamungkasnya ini pun sempat didera permasalahan penggelapan pajak yang membuatnya memiliki keinginan untuk hengkang dari El Real. Pemain terakhir di bawah Mendes yang memutuskan hengkang dari El Real ialah James Rodriguez. Ia diboyong Bayern Munchen dengan status pinjaman selama 2 musim. Tapi tidak hanya James yang memutuskan hengkang dari Madrid di bursa transfer musim panas ini. Sebelumnya satu persatu pemain di bawah naungan Gestifit atau perusahaan yang dimiliki Mendes juga pergi, seperti Fabio Contrao ke Sporting Lisbon dan Pepe ke Besiktas. Tanda-tanda akan segera bercerainya Mendes dengan Madrid sudah mulai terlihat sejak terakhir mendatangkan James dari AS Monaco. Selanjutnya ia tak lagi menyuplai pemain untuk Los Blancos. Berhubungan dengan Real Madrid, kali ini soal prinsip transfer sang presiden Florentino Perez yang berubah dalam 2 musim terakhir. Sebelumnya Perez real habiskan puluhan juta euro untuk para pemain bintang, tapi sekarang dia jadi lebih hati-hati dan selektif dan lakukan kebijakan transfer. Juara bertahan La Liga serta Liga Champions Real Madrid mulai menggeliat di bursa transfer musim panas 2017. Yang terakhir, Madrid resmi mendapatkan pemain muda berbakat Dani Ceballos dari Real Betis yang dikontrak hingga 6 musim ke depan. Bahkan kabarnya rilis scout Ceballos dipatok hingga 500 juta euro.
Sebelumnya Madrid juga memagari bintang muda mereka Marco Asensio dengan klausul pelepasan 300 juta euro. Selain dua nama tersebut, Los Blancos juga memulangkan Jesus Vallejo, Marcos Llorente dan Borja Mayoral yang notabene masuk dalam skuad Spanyol dalam gelaran Euro U21 2017. Selain itu ada nama bek muda Theo Hernandez yang direkrut dari Deportivo Alaves. Semua pemain ini akan melapisi skuad utama Madrid musim depan. Kebijakan Real Madrid di dua musim terakhir memang sangat berbeda jika dibandingkan dengan kebijakan mereka di musim-musim sebelumnya. Dalam dua musim ini mereka lebih menyukai merekrut pemain muda potensial. Bahkan tak jarang manajemen memulangkan para lulusan Castilla di berbagai belahan dunia. Kebijakan ini tentu diinisiasi oleh sang presiden Florentino Perez. Perez yang baru terpilih kembali menjadi presiden Los Blancos mengubah arah kebijakan transfernya, terutama sejak kedatangan entrenador Zinedine Zidane. Sebagai contoh, ketika striker Mariano Diaz pergi ke Lyon, Zidane meminta secara pribadi kepada Perez untuk memulangkan Borja Mayoral alih-alih mencari striker lain. Musim lalu bahkan dinilai sebagai musim terhemat Perez selama di Madrid, karena hanya mengeluarkan 30 juta euro untuk memulangkan Alvaro Morata. Perez dan Zidane juga membuat Madrid terasa lebih tradisional musim depan. Sebanyak 13 pemain asli Spanyol akan membela Real Madrid. Jumlah ini adalah yang terbanyak sejak tahun 2004. Kombinasi pemain senior seperti Sergio Ramos, Kiko Casilla, Morata dan Isco dengan pemain muda seperti Vallejo, Dani Ceballos, Marcos Llorente, dan Marco Asensio juga membuka peluang jika skuad Spanyol di Piala Dunia 2018 didominasi para pemain Real Madrid. Di sisa hari jendela transfer bukan tak mungkin ada transfer besar yang terjadi bagi raksasa ibu kota Spanyol ini. Tapi tentu isu ini lagi-lagi mengarah kepada pemain muda lainnya yakni Kylian Mbappe. Geliat transfer Perez yang terkenal mudah datangkan pemain bintang seperti tidak terlihat dalam dua musim terakhir. Kali ini pria berumur 70 tahun ini lebih berhati-hati datangkan pemain yang sesuai dengan kebutuhan tim. Salah satu pemain muda Real Madrid musim depan, Jesus Vallejo, akan mewarisi nomor 3 milik PP di musim depan. Nah, pasti menjadi beban karena nomor 3 itu identik dengan nomor legenda, baik di Real Madrid ataupun klub lainnya. Nah, tim Net Sport sudah memilih pemain nomor 3 terbaik dunia sepanjang sejarah. Langsung aja ini infonya. Setelah diperkenalkan ke publik, Real Madrid, Jesus Vallejo dipercaya untuk memakai nomor punggung 3 untuk musim depan. Sebelumnya nomor punggung 3 dipakai oleh PP selama 10 tahun yang kini hijrah ke Besiktas. Kini Vallejo harus memikul beban berat karena harus memakai nomor punggung legendaris di Real Madrid. Meski begitu, pemain 20 tahun ini tetap termotivasi untuk tampil baik di lini belakang Real Madrid musim depan dan mengincar satu tempat di tim inti Los Blancos. Sebelum Vallejo dan PP, nomor punggung 3 Madrid dikenakan bek legendaris asal Brazil Roberto Carlos. Hingga kini Carlos masih menjadi bek kiri terbaik yang pernah dimiliki El Real. Bersama Los Blancos, bek pelontos ini mengoleksi 370 penampilan dan 47 gol. Sebuah catatan fantastis untuk seorang pemain bertahan. Di AC Milan bahkan nomor punggung 3 harus dipensiunkan oleh klub untuk menghargai jasa seorang bek legendaris Paolo Maldini. Sepanjang karir profesionalnya mencapai 25 tahun, Maldini tidak pernah pindah klub. 5 trofi Liga Champions, 5 Piala Super Eropa, dan 1 Coppa Italia adalah bukti kontribusinya bagi I Rossoneri. Nomor Maldini di Milan hanya akan diturunkan untuk sang anak Christian Maldini atau Daniel Maldini. Nomor punggung 3 juga lekat dengan bek legendaris Prancis Vicente Lizarazu. Di level internasional, Lizarazu berhasil membawa Prancis mengawinkan gelar Piala Dunia 98 dan Piala Eropa 2000. Sesaat lagi kita ikuti liputan tentang dusun adat yang masih mempertahankan tradisi di kaki Gunung Rinjani. Jadi tetap di Net Bali. Melepas penat dengan aksi para komedian favoritmu. Lu sekolah di mana sih? Mau apa? Orang lain tuh pakai centong, apa kayak lu cenok semen gimana sih? Lihat Pin, terus titiknya lihat. Anda udah mulai puyeng? Oke, bangun. Ngapain sih? Hipnotis. Diam aja lu, Ron. Nih bukain dong, gua panas. Selamat menonton dan semoga bisa menahan tawa. Komedi Nightlife hanya di Net. Hai guys, welcome to Vegas.
acara musik nomor 1. Kita mau update-update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di Net. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Go. Kenapa sih nggak punya pacar tuh? Iya nih, lagi jomblo. Sama dong. Buset. Kayak kacakan banyak yang berhubung. Saya yakin Anda juga PHP nih pada supir-supir angkot terutama. Gimana? Bang, nanti turun depan ya. Begitu berhenti, set, Anda turunnya samping. Waktu Indonesia bercanda hanya di Net. Temukan inspirasi dalam berbagai ide fantastis. Kita mengambil beberapa bagian-bagian dari jalanan di kota New York. Awalnya rumah ini rumah tinggal. Aku rubah sedikit konsepnya jadi studio. Aku buat seperti lounge juga, jadi kita bisa kumpul-kumpul bareng. Tuangkan dalam karya dan wujudkan kreasimu. Desain, Sabtu jam 9:30 pagi hanya di Net. Mereka terlalu lucu untuk dilewatkan. Masa? Obrolannya terlalu seru untuk diabaikan. Nang kebetulan juga usaha. Nggak ditanya. Ya nggak apa-apa. Yang terheboh ada di sini. Semua yang terbaik hanya untuk Anda. Betul. Nanya dulu. Siapa yang nanya? Best of ini talk show. Kalau berkunjung ke Lombok, Nusa Tenggara Barat, jangan hanya ke pantai atau desa adat saja. Nah, kali ini Anda juga harus sempatkan untuk kunjungi dusun adat yang masih mempertahankan tradisi di kaki Gunung Rinjani. Mentari pagi, menyapa ramah ujung timur Rinjani. Hangat suryanya membangunkan kehidupan di Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Hamparan pepohonan ini, hutan Rinjani namanya. Dan sejalur jalan tanah inilah yang akan mengantarkan saya menuju salah satu kekayaan budaya Pulau Lombok yang jarang diketahui orang. Dusun Adat Sembage. Tepatnya berada di Desa Batu Rakit, Kecamatan Bayan. Bayan sendiri berjarak 82 km dari Mataram. Dari jalan aspal terakhir, saya harus berjalan kaki melalui hutan ini. Hutan yang sangat dijaga oleh masyarakat. Karena bagi mereka, roh para leluhur hidup di hutan ini. Tradisi tegur sapa di jalanan masih dijunjung tinggi warga setempat. Jalan ini yang selalu dilintasi oleh masyarakat yang tinggal di tengah hutan adat. Berada di tengah-tengah hutan tropis, tepatnya di bawah kaki Gunung Rinjani. 300 meter lagi saya akan sampai di rumah adat Sembage. Mari ikuti saya terus. Mulai. Allah. Silakan, dapat ke atas. Assalamualaikum. Selamat datang di Dusun Adat Sembage. Bisa dibilang sebagai desa adat yang masih orisinal di provinsi ini. 53 rumah dari kayu dan bambu beratapkan alang-alang, berjajar rapi. Jalan datar kampung dari tanah pun jauh dari sampah. Masih kuno dan bangunan bertiang 4 atau 6 tempat warga berembuk pun masih ada. Keheningan di kampung ini makin memicu rasa penasaran saya. Sebelumnya, ada satu hal yang harus dipatuhi pengunjung. Namanya bongot. Dan ini kain. Ini kain ya? Dipakai kayak saya ini. Jika ingin masuk di kawasan rumah adat ini, diwajibkan untuk menggunakan kain adat seperti yang saya gunakan. Karena masyarakat yang tinggal di tempat ini meyakini bahwa
Tempat ini memiliki nilai spiritual yang kuat. Di desa ini, hukum adat dan awi-awi menjadi pegangan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Tak hanya soal peraturan, keorisinalitasan desa ini juga terlihat dari kebiasaan hidup warganya. Hidup alami tanpa listrik. Bukan karena jauh dari kota, melainkan mereka memang menolak masuknya listrik. Peraturan yang terbilang kuno menjadikan kampung ini kini tak banyak dihuni orang. Warga yang ingin memperbaiki kehidupannya harus rela hidup di luar kampung ini. Dari puluhan rumah adat, hanya 5 rumah yang masih aktif. Tercatat ada 90 kepala keluarga, namun hanya ada 16 jiwa penghuninya. Warga-warga akan kembali ke kampung ini jika ada upacara khusus. Si tepu luah ni saya arak kebona pihak tunggu kutu. Sangka kutu marak lingku sionekno lama narak acara ritual kumpullah kami tini kolan gubuk nini. Di arak masih kolan kebon agar selapu ulik ngaruh gubuk. Saya iya penemuan ta lilik nenek moyang ta silai. Makanya kami bani robahnya, potongan baleng kami ini tetap marak nini. Selain berkebun, tak banyak kegiatan yang bisa dilakukan. Warga menyelesaikan pekerjaannya secara manual. Bahkan hingga memintal benang kapas untuk dijadikan kain. Sementara urusan kepercayaan, warga dusun adat juga menganut sistem animisme, dinamisme, dan sinkretisme. Untuk itu, berdoa kepada roh nenek moyang sangat penting bagi mereka. Dusun adat Sembage menjadi bukti keaslian yang terjaga di tengah derasnya kemajuan zaman. Hamdani melaporkan untuk NET. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri Net Bali hari ini. Kini Anda dapat mengakses NetZ, portal berita referensi Anda di www.netz.id. Dan saksikan kembali tayangan hari ini di YouTube channel kami www.youtube.com/netbali. Dan jangan lupa subscribe. Saya Farah Zenvia, matur suksma dan selamat beraktivitas. Om Santi, 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 Om. Ketika ku mendengar bahwa kini kau tak lagi dengannya, dalam benakku timbul tanya, masihkah ada dia di hatimu bertahta? Atau ini saat bagiku untuk singgah di hatimu? Namun siapkah kau untuk jatuh cinta? Ada yang berbeda di antara kita, dan tak mungkin ku melewatkanmu hanya karena diriku tak mampu untuk bicara bahwa aku inginkan kau ada di hidupku. Kini ku tak lagi dengannya, sudah tak ada lagi rasa antara aku dengan dia. Siapkah kau bertahta di hatiku adinda? Karena ini saat yang tepat untuk singgah di hatiku. Namun siapkah kau untuk jatuh cinta lagi? Oh, meski bibir ini tak berkata bukan berarti ku tak merasa ada yang berbeda di antara kita.